Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang indah bagi kita semua. Dan ya, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan dari Ayu Mailinda Sofiana Fiapsari dengan NIM 19 17 10 10 88 dan juga teman saya yaitu Mbak Anissa Nurul Aini dengan NIM 19 17 10 10 89. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses Islamisasi di kawasan Nusantara dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam. Berikut penjelasannya. Baik, untuk materi yang pertama adalah latar belakang munculnya Islam. Islam sendiri masuk ke Indonesia dengan cara damai disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dengan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Ia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan rempah-rempah sehingga datang ke Indonesia. Kemudian mereka membentuk koloni-koloni Islam yang ditandai dengan kekayaan dan semangat dakwahnya. Kemudian penyebaran Islam sendiri itu merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia tentunya, tapi juga yang paling tidak jelas gitu kan. Para pedagang muslim ini sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam masyarakat-masyarakat lokal gitu. Dan secara umum ada dua proses, yaitu yang pertama adalah penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Yang kedua adalah orang-orang asing, yaitu Arab, India, Cina, dan lain-lain itu yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, dan suku lainnya, dan juga menyebarkan Islam gitu. Kemudian, selanjutnya adalah Islam pada Kerajaan Jawa. Menurut Latiful Khuluq, ada 5 fase penyebaran Islam kepada masyarakat Jawa atau Indonesia. Pertama, Islamisasi dilakukan oleh pedagang muslim dari India dan Arabia kepada komunitas masyarakat biasa di pesisir utara Pulau Jawa. Kedua, Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Ketiga, Islamisasi di bawah Kerajaan Islam Mataram yang berpusat di pedalaman Pulau Jawa, terutama pada masa Sultan Agung. Keempat, Islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam yang dibawa ke Nusantara pada abad ke-18. Kemudian kelima adalah Islamisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Jamiat Al-Khair 1901, kemudian Sarekat Islam 1911, Muhammadiyah 1912, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang terakhir yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama dari Kesultanan Islam di Semenanjung Tanah Melayu, ada Kesultanan Malaka dan Johor. Kemudian kedua adalah Kesultanan Islam di Sumatera, yaitu ada Kesultanan Perlak, Pasai, dan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada Kesultanan Islam di Jawa, yaitu ada Kesultanan atau Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan Cirebon. Kemudian yang keempat ada Kesultanan Islam di Sulawesi, yaitu Kesultanan atau Kerajaan Makassar dan Kerajaan Buton. Kemudian yang terakhir adalah Kesultanan Islam di Maluku, yaitu ada Kesultanan Ternate, Tidore, Jailo, dan Bacan. Untuk kesultanan yang pertama yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Saat itu, ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai pelayan, kurang lebih jumlahnya 30 keluarga. Pada kitab sejarah Melayu, yaitu menceritakan bahwa Raja Malaka, Megat Iskandar Shah adalah orang yang pertama di kerajaan tersebut yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, ia memerintahkan segenap warganya, baik yang berkedudukan tinggi maupun berkedudukan rendah untuk menjadi muslim. Salatus Salatin juga merekam dengan baik peristiwa ini dan menceritakan bagaimana proses konversi Islam yang dialami Sultan Iskandar Muhammad Shah, di mana Rasulullah hadir dalam mimpinya dan mengajarkannya mengucap syahadat. Di negara Malaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, para sultan turut mendukung proses Islamisasi dengan turut meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan berpartisipasi dalam pengembangan Islam.
Kemudian yang kedua adalah Kesultanan dari Sumatera, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Merah Srilu yang kemudian mendapat gelar kehormatan Sultan Malik Al-Saleh saat dinobatkan menjadi raja pertama. Sultan Malikus Saleh menjalani pernikahan politik dengan putri kerajaan Perlak bernama Gangsari. Kemudian mengatur kehidupan di Kerajaan Samudra Pasai pada dasar syariat Islam yang kuat. Kerajaan Samudra Pasai ini mempunyai peranan vital dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Hal ini didukung jaringan dagang antar negara Kerajaan Samudra Pasai, di mana beberapa pedagang juga membawa misi Islamisasi. Penyebaran agama Islam melalui Kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan jejak di Terengganu, Malaysia. Dilihat dari temuan batu bertuliskan surat menggunakan bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Pengaruh Islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Samudra Pasai bahkan sampai di Jawa, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan temuan artefak makam dan nisan di daerah tersebut, memiliki kemiripan bentuk dengan makam-makam raja Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian selanjutnya adalah Kesultanan Islam di Jawa, yaitu ada Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Sejarah Demak ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Majapahit, kerajaan yang pernah besar dan jaya pada masa Raja Hyang Wuruk dan Patih Gajah Mada yang akhirnya ditaklukkan oleh zaman. Kerajaan Demak ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di Indonesia pada umumnya. Walaupun pada satu sisi kerajaan ini tidak berumur panjang, peninggalan Masjid Agung Demak menjadi simbol dan beduk Islam di Nusantara. Keberadaan Kerajaan Demak ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Wali Songo, sebuah dewan dakwah yang selalu menempatkan moderasi dalam Islam, tidak mementingkan bungkus tapi isi yang sesuai dengan kerajaan Islam. Wali Songo ini membantu Kesultanan Demak sebagai penasihat spiritual dan ujung tombak dakwah Islam.